Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, teman-teman podcast kalian, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau adalah Ustadz Muhammad Emil ST. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Diandra. Nggih, bagaimana kabar pian? Alhamdulillah sehat. Diandra sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat, puasa ulun lancar-lancar aja. Amin amin. Mudah-mudahan sampai akhir kita ya. Nggih Ustadz. Nah, semoga pian sekeluargaan juga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya. Nah Ustadz, seperti yang saya sebutkan tadi, pada segmen kali ini kira-kira kita pengen ngebahas topik apa Ustadz? Nah, ini topik sebenarnya untuk masa depan kita sih sebenarnya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Dengan manusia di luar manusia sana. biasa Ya. gitu. Nah, kita harus mengenal dulu namanya kepribadian orang. Nah, jadi kita akan berbicara di sini namanya tipologi. Apa namanya? Tipologi personality Tipologi ya. personality. Ya. Nah, Kira-kira dari konsep tipologi personality itu seperti apa sendirinya Ustadz? Nah, sebelum saya berbicara tentang tipologi personality, saya berbicara tentang sejarah dulu ya. Iya. Nah, jadi sejarahnya tipologi itu sebenarnya ada 3 orang. 2 orang dari filsuf Yunani kuno, Iya. 1 dari modern, dari psikolog. Jadi kita berbicara dulu dengan Empedokles pertama tuh. Iya. Empedokles itu membagi manusia itu ada karakternya ada 4. 4. Ada apa? Kamu ingat nggak Avatar? Oh iya, ada kalau nggak salah substansi dari fenomena alam itu ya Pak? Ya. Ada air, ada api, terus ada udara sama ada tanah. Nah, itu dia. Empedokles itu membagi ada 4 karakter kepribadian manusia. Jadi kalau kita ngeliat api itu biasanya panas, dia Iya. panas. Kalau orang punya karakter dia air, dia dingin. Jadi kalau ngeliat orang dingin banget gitu loh. Nah, itu Empedokles. Nah, beda dengan Hippocrates. Hippocrates itu dia membagi hanya 2 kepribadian secara garis besarnya aja. Ada ekstrovert dan ada introvert. Nah, itu. Tapi ada di tengah-tengahnya namanya Iya, apa ada namanya? ambivert kalau nggak salah. Ambivert, benar tuh. Iya. Jadi yang ambivert ini Pak, kalau nggak salah dia bakal menjadi ekstrovert terhadap orang-orang tertentu aja gitu kah? Ya, dia bisa. Jadi kalau selama orang jadi ambivert itu mereka karena dia sering bergaul, karena dia sudah mengerti tipologi kepribadian. Iya. Dia personal itu dia akan tahu, oh saya akan bergaul dengan orang ekstrovert seperti ini, saya akan bergaul dengan introvert begini. Jadi nyaman gitu loh. Makanya kenapa kita harus belajar tipologi itu, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, baru mengenal diri. Nah, saya Iya. mengenal diri Diandra itu kayak apa gitu. Nah, kira-kira Pak, dalam dunia kerja nih, kalau kita berbicara tentang dunia kerja, kan biasanya di perusahaan itu ada yang namanya HRD kalau nggak salah, Ya, HRD atau human apa sih? Research development. Human Research Development. Nah, biasanya kan HRD ini mereka-mereka yang merekrut para karyawan-karyawan baru. Nah, biasanya saya juga pernah ngeliat tuh di media sosial Ya. kalau bahwasannya para karyawan baru ini dites psikologinya juga. Jadi para HRD ini tahu kalau seandainya para karyawan ini cocoknya buat di mana gitu kerjanya, entah itu di humas atau mereka-mereka yang cuman sekretaris aja yang catat-catat. Nah, Iya. gitu Pak. Benar. Jadi HR itu fungsinya dia akan memetakan orang ini cocoknya di mana sih. Nah, misalnya kata Diandra tadi humas. Iya. Nah, itu ada karakter orang karakter pribadi. Nah, jadi saya bercerita ada 4. Jadi dia ada sanguinis, ada koleris, ada melankolis, dan ada pragmatis. Pragmatis. Nah, sanguinis. Nah, itu yang cocok dibilangin menjadi seorang humas. Nah, itu gitu loh. Karena apa Pak? Karena sanguinis ini dia lepas ya bicaranya gitu. Ya, jadi karakternya sanguinis itu dia tuh hangat. Jadi dia langsung kalau ketemu, misalnya kamu ketemu teman kamu nih, dia langsung, hai apa kabar Diandra, gitu loh. Jadi langsung. Berbeda kalau dengan orang introvert kadang-kadang kalau kayak seorang pragmatis dia perhatiin dulu Diandra ini kayak apa sih orangnya gitu loh. Tapi kalau orang sanguinis tuh, halo apa kabar. Jadi dia langsung hangat gitu loh. Dia ngomong, dia langsung berbicara, dia gitu. Dia
hobi banget berbicara tentang manusia, tentang orang gitu loh. Iya. Tapi kalau tentang pekerjaan enggak. Iya gitu. Nah selanjutnya Pak, tadi kan ada 4, ada sanguinis, ada melankolis, pragmatis, sama satunya koleris. Ya. Nah untuk yang melankolis itu seperti apa Pak? Kalau melankolis itu sering nggak ngeliat kalau misalnya kata orang tuh melo, sedikit Kayak netes. Iya. Nah itu, jadi kayak orang kalau melihat film atau apa sedih kadang-kadang dia melo ya. Nah itu, tapi sebenarnya sih itu sisi-sisi istilahnya jarang sih orang perhatiin kalau bilang melo. Tapi melo itu orangnya orang sempurna. Jadi dia tuh mulai dari berpakaian tuh harus rapi. Itu nggak bisa kalau orang melankolis nggak rapi. Jadi terlihat kalau di antara punya teman. Jadi orangnya rapi banget gitu loh, nggak suka. Kalau orang sanguinis tuh amburadul pakaiannya, suka-suka. Itu berbanding terbalik dengan melankolis. Melankolis itu orangnya kalau dia harus rapi gitu loh. Dia harus sempurna, makanya di panggilannya sih sempurna. Si paling sempurna gitu. Paling sempurna, pokoknya apa-apa sempurna. Kalau misalnya ngerjain tugas sekolah Hendra tuh, dia kalau bisa sih nilainya sempurna gitu loh. Jadi kalau nggak itu dia akan kadang kecewa gitu. Jadi yang karakter melankolis ini kayak similar ya Pak, kayak misalnya ada orang yang pengen ngerjain tugas, misalnya saya nih ngerjakan tugas kimia. Nah saya kan ngerjakan tugas kimia, targetnya misal saya ngerjakannya sekarang hari Kamis dan targetnya hari Senin selesai. Nah itu kira-kira masuk akal nggak Pak kalau saya bisa dibilang sebagai orang yang melankolis, yang mempunyai target itu, atau ada kepribadian yang lain lebih cocok? Benar, kalau melankolis itu biasanya sih kalau dia langsung kerjain bisa dikerjain langsung gitu loh. Dia punya target kan. Nah berbeda kalau sama orang pragmatis, saya sedikit loncat ya. Kalau pragmatis tuh dari guru, misal dari ustaz aja dikirim, Diandra kerjain, ini ada PR, dikumpulkan hari ini hari Kamis, kumpulkan deh hari Senin gitu loh. Kalau orang pragmatis, ngapain nih saya kerjain hari Jumat, hari Sabtu, dan ntar aja deh hari Minggu aja. Jadi mereka itu menunda pekerjaan, itu orang pragmatis. Tapi kalau seorang melankolis dan koleris, kalau bisa tepat waktu, kalau udah ada waktu mereka memang akan kerjain gitu loh. Mereka harus sesuai gitu loh. Targetnya hari ini selesai. Kalau enggak mereka akan terpikir, waduh belum selesai gitu loh. Jadi di sini perbedaannya antara koleris sama melankolis itu seperti apa Pak? Nah, kalau melankolis kan sih sempurna nih. Kalau koleris itu dia itu suka mengatur. Dia itu orangnya punya karakter seorang pemimpin, leadership. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada sedikit dia itu kalau berbicara itu to the point. Kadang-kadang tuh langsung kamu harus bisa gitu loh. Jadi nggak ada sopan, nggak ada ininya gitu loh. Nah, jadi dia bicara apa adanya, yang terbenak dalam pikirnya itu yang diomonginnya to the point gitu ya Pak. Atau mungkin kayak dari siswa-siswa teman-teman saya nih misalnya Pak, orangnya itu orang judes ya kalau nggak salah itu. Jadi kalau dia berbicara langsung to the point. Apalagi kalau dia marah itu omongannya pedas banget. Itu bisa jadi seorang koleris. Apalagi dia punya jiwa leadership, itu udah cocok banget jadi seorang koleris gitu loh. Tapi kadang-kadang ya kita ada punya plus minus ya. Namanya karakter kepribadian itu pasti ada plus ada minusnya kan. Kadang-kadang orang koleris itu dia karena circle-nya itu ya orangnya tertentu aja gitu loh. Kalau dia satu frekuensi nyaman sama dia sih oke gitu loh. Tapi kalau enggak dia nggak akan diiniin gitu loh. Nah Pak, tadi kan kita sudah berbicara mengenai introvert, extrovert, dan ambivert, dan juga kan tipe topologi seseorang itu ada 4, terbagi menjadi 4 menurut Empedokles. Ada melankolis, ada sanguinis, pragmatis, sama koleris. Nah kira-kira Pak, ada nggak orang yang mempunyai keempat-empatnya gitu Pak? Kepribadiannya? Kalau kepribadian sih enggak. Jadi dia cuma paling dominan. Kalau menurut data ya, kita bicara data ya. Kita bicara data itu dominan itu cuma 2, nggak bisa ada 4 gitu. Jadi cuma dominan. Kadang dia bisa dari introvert dua-duanya. Introvert itu kan ada melankolis dan pragmatis. Atau dia seorang sanguinis, koleris. Jadi udah ngomong, pintar ngomong gitu. Tapi juga dia seorang leadership gitu loh. Nah, tapi kalau ada juga yang namanya dia ada extrovert, introvert. Jadi kayak koleris, melankolis gitu loh. Dia sudah suka ngatur tapi harus tertata rapi. Gitu. Cuma 2 sih. Kalau dari data yang ada itu cuma 2. Kalau saya pernah baca di beberapa buku gitu. Nah, kira-kira Pak dari keempat pribadian tadi faktor pembentuknya itu dari apa aja sih Pak?
Nah, itu pertama sih pasti dari keluarga ya. Keluarga itu sangat pengaruh besar gitu. Jadi bagaimana keluarga itu mendidik dia sebagai apa ya. Jadi itu pengaruh banget, sama seperti sekolah juga sih. Iya. Sebenarnya kan kalau di sekolah itu cuma 8 jam. 16 jam kan di rumah ya. Iya. Itu juga pengaruh gitu loh. Nah, yang kedua itu dari lingkungan. Lingkungan itu juga sama, dari pergaulan kamu bagaimana gitu loh. Tapi tetap sih karakter dari rumah gitu, dari keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga yang paling ini sih. Berarti Ya. kalau misalnya dari keluarganya itu banyak sekali potensi para pemimpin, misalnya bapaknya nih tipe-tipe yang pemimpin banget dan juga ibunya nih tipe-tipe yang suka nyuruh, berarti anaknya itu nanti besarnya kemungkinan bisa turunan dari bapak sama ibunya gitu kah, Pak? Bisa, itu kan bisa kan, tapi juga dipengaruhi sama lingkungan. Oh, Kalau iya. dia bergaul dengan misalnya orang lain, dia bisa akan terpengaruh gitu loh. Tapi pembentukan pertama dasarnya itu dari keluarga. Dari keluarga dulu. Tapi kalau udah dia banyak bergaul dengan teman-teman, dia akan menjadi ya tergantung nih. Jadi mungkin jadi ambivert gitu loh. Dia bisa jadi introvert, jadi tergantung kondisi aja gitu loh. Nah, Pak, berbicara soal kepribadian yang suka memimpin, kira-kira Pak, dari banyak sekali pemimpin di dunia yang pernah menjadi pemimpin itu, ada nggak satu menurut Pian yang paling Pian kagumi? Kalau dikagumi di mana dulu? Di luar negeri atau di Indonesia? Dari secara global aja sih Pak Secara dulu. global ya. Kalau secara global sih saya melihat sekarang kondisinya kayak ini, Putin gitu. Putin. Ya, Ya. Putin tuh luar biasa. Jadi orangnya itu memang tegas ya. Jadi sama seperti zaman kayak Pak Harto gitu. Pak Harto itu kan tegas, orang koleris bener gitu. Iya. Jadi dia tertata gitu. Kalau udah diem aja orang udah tahu dia marah kan gitu loh. Jadi kagumi gitu loh, karena memang kalau pemimpin itu memang harus bertipe koleris ya. Iya. Karena itu koleris, apalagi ditambah dengan melankolis, itu luar biasa itu mereka itu. Iya. Kalau di Indonesia kalau Pak Harto itu paling luar biasa. Orang udah diem aja orang udah ngerti gitu. Dia ngapain? Iya. Gitu. Nah, jadi Pak, dari 4 personality tadi, kira-kira masing-masing personality itu berpengaruh nggak dalam kerja atau kinerja seseorang? Allah tuh menciptain manusia itu kan sempurna ya. Pasti semua tuh punya plus minus gitu loh. Kenapa kamu diciptakan jadi seorang sanguinis, kenapa kamu diciptakan seorang melankolis atau koleris, itu Allah tuh luar biasa. Jadi tidak ada yang nggak sempurna gitu loh. Jadi mungkin nanti peruntukannya, misalnya kamu seorang pragmatis, Iya. kamu bisa mengamatin jadi seorang pengamat. Jadi kamu bisa mengamatin orang, karakternya seperti apa, ini. Jadi luar biasa. Kalau orang melankolis, kamu jadi orang yang sempurna, harus sesuai gitu ya. Koleris pemimpin, yang ini jadi humas. Jadi semua tuh ada semua bagiannya. Jadi nggak bisa dibilang ini enggak. Pasti Allah tuh maha sempurna gitu, menciptain gitu. Jadi memang dalam diri pribadi seseorang itu memang sudah terbentuk dari awal ya, mereka itu pengen jadi apa, semuanya itu sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui faktor yang melatar belakangi kepribadian seseorang tadi seperti orang tua dan lingkungan, insya Allah nantinya dari 4 kepribadian tadi orang-orang tersebut bakal menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya Pak. Jelas. Semua tuh pasti itu Allah tuh maha sempurna menciptain. Gak ada yang kan kok kamu seorang pragmatis nggak gini gitu loh. Sebenarnya kan nggak gitu. Jadi semua bisa insya Allah gitu loh. Jadi semua itu emang ada ketetapannya sendiri. Iya. Nah, ada yang menjadi seorang pemimpin nanti besarnya, atau ada orang yang suka menyuruh-nyuruh, orang yang suka terstruktur gitu Pak ketika membuat suatu program. Nah, kira-kira Pak, dari situ apa yang bisa disimpulkan ya? Nah, saya lupa satu lagi. Hanya satu manusia yang punya 4 kepribadian. Tahu siapa namanya? Nabi Muhammad ya? Nah, itu hanya satu manusia yang sempurna itu. Jadi Nabi Muhammad tuh dia punya 4 karakter. 4 karakter. Dia punya sisi sanguinis, dia punya sisi koleris, sisi melankolis dan sisi pragmatis. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad itu kan ada Khulafaur Rasyidin ya, ada 4 orang. Nah, dari 4 itu dia punya 4 pribadi masing-masing tuh. Seperti Umar bin Khattab yang tegas itu kan. Tegas, jadi apa tuh? Kalau tegas tuh jadi apa tuh sebenarnya? Jadi koleris ya? Nah, koleris benar. Nah, terus apa lagi? Terus Usman, Utsman, terus Abu Bakar. Nah, Utsman itu seperti apa?
Usman itu seperti melankolis ya Pak? Usman itu dia pragmatis, dia Oh, cinta pragmatis, damai. dia cinta damai. Cinta damai. Dia kalau dia nggak pernah ini. Nah, kalau yang kayak si siapa Abu Bakar, Abu Bakar. itu melankolis. Nah, coba denger Ali. Ali sering bikin quote nggak dia? Iya, dia cerdas banget itu orangnya Jadi Pak. dia sering ngomong kan? Iya. Nah, kalau karakter sering ngomong apa biasanya? Sanguinis. Nah, itu benar. Nah, itu. Jadi itu Allah tuh semua sempurna gitu. Jadi Nabi Muhammad kapan sih dia waktu menjadi seorang sanguinis? Dia waktu berbicara dengan dengan siapa ya? Jadi kalau kapan waktu dia jadi koleris? Dia waktu memimpin perang. Kapan dia waktu jadi melankolis? Dia waktu menerima wahyu. Dia Iya. gitu loh. Nah, kapan jadi pragmatis kan gitu loh. Jadi semua tuh sempurna banget tuh Nabi Muhammad gitu. Iya. Nah, iya. Jadi semua ciptaan Allah itu sangat sempurna, Sempurna ya. Nah, jadi teman-teman podcast sekalian, dari yang sudah kami diskusikan tadi bahwasannya kepribadian orang itu masing-masing berbeda ya. Ya. Jadi tergantung dari lingkungan dan keluarganya sendiri. Seperti ada orang yang suka memimpin, orang yang suka terstruktur, Ya. orang yang suka ceplos-ceplos Ya. ketika membuat suatu rencana dan lain sebagainya. Dan semua itu nantinya akan membentuk potensi yang insya Allah mereka itu bakal menjadi sesuatu yang bermakna bagi semua orang gitu ya Pak. Benar, Nah, ya. nah semoga dari pembicaraan podcast tadi ada manfaatnya buat teman-teman di rumah sekalian agar bisa mencari tahu setidaknya apa kepribadian yang menjadi karakteristik utama dari teman-teman sekalian. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini, ada lagi kah yang pengen Pian sampaikan Pak? Oke, jadi teman-teman, jadi kalau sudah kita berbicara tentang tipologi personality, insya Allah kita akan mengerti diri kita sendiri dan kita akan mengerti teman-teman pergaulan kita. Insya Allah dengan komunikasi yang baik dan persuasif, insya Allah itu komunikasi yang berjalan dengan baik. Gitu. Mungkin dari saya itu aja, Diandra. Nah, jadi dari pesan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Emil ST tadi, mengakhiri jugalah podcast segmen Wonderful Ramadan episode kali ini. Bertemu lagi di episode segmen Wonderful Ramadan lainnya yang bertema puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.